Nah, saya akan ngecek Putri dengan nomor induk 23 garing 514 595 garing SP garing 22387. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan hasil proyek dari pemrograman geospasial website pada acara ke-12, yaitu WebGIS menggunakan GeoServer dan Leaflet.js. Jadi pada pemrograman kali ini kita membuat WebGIS yang mana datanya itu mengakses pada GeoServer dan juga GeoServer. Nah, seperti itu. Nah, untuk WebGIS sendiri merupakan sebuah laman yang dibuat dengan integrasi sistem informasi geografis yang diperuntukkan untuk mengakses yang diakses dengan jaringan internet. WebGIS sendiri mengintegrasikan sebuah peta digital yang bisa diakses oleh pengguna dan memberikan aktivitas interaksi melalui browser web. Nah, layanan pada web sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembuat ataupun pengguna, di mana layanan tersebut tersedia karena adanya komponen-komponen yang ditambahkan yang biasanya terdiri dari komponen Lua.js, GeoServer, hingga MySQL. Komponen-komponen tersebut yang berfungsi dalam memberikan layanan hingga keinteraktifan pada sebuah laman WebGIS. Nah, pada WebGIS sendiri juga dapat dikembangkan dengan layanan Bootstrap yang mana dapat membangun sebuah laman yang lebih kompeten dan juga responsif. Bootstrap sendiri mendukung pembuatan dalam membangun WebGIS dengan melibatkan sebuah data spasial untuk suatu topik atau bidang tertentu. Seperti itu. Nah, jadi pada aku akan coba jelasin dari eh, itu eh, dari eh, menggunakan indeks HTML yang mana dan juga GeoServer. Nah, untuk masukin GeoServer, data GeoServer atau menyambungkan GeoServer dan juga programnya sendiri, kita pakai script dari lgeoserver.js yang mana di sini scriptnya itu untuk mengakses atau menyambungkan GeoServer ke pemrograman yang kita buat atau laman yang akan kita buat seperti itu. Nah, di sini berupa JavaScript, JavaScript untuk mengakses video server sendiri. Nah, kemudian selain itu nanti karena kita mendapatkan WMS layer dari GeoServer, jadi kita um, perlu mengatur feature-feature layer yang akan tertampil pada laman WebGIS-nya seperti itu. Nah, jadi terdiri ada feature service, terus kemudian ada layers, pengaturan layer, kemudian ada stylenya, ada pengaturan stylenya menggunakan GeoJSON feature. Kemudian ada legend karena kita masukin legenda pada lamannya. Kemudian ada function zoom and itu nanti kita bisa tambahkan juga pakai GeoServer ini, GeoServer JavaScript seperti itu. Nah, kemudian ada LGeoServer WMS. Nah, di sini kita nanti layersnya itu menampilkan dari GeoServer, jadi kita perlu mengambil data GeoServer buat dimasukin di script kita kayak gitu. Nah, untuk indeks HTML, nah indeks HTML di sini digunakan untuk membangun ataupun membuat tampilan atau user interface dari web sendiri. Yang mana di sini tuh sebenarnya kita pakai data OSM sebagai layer datanya. Kemudian dengan ada skalanya. Nah, di sini itu untuk inisialisasi peta OSM-nya. Legenda, kemudian um, ada legenda, kemudian ada CSS-nya untuk mengatur kontainer petanya. Terus kemudian ada the index sebagai control layers-nya. Kemudian ada judul. Nah, judulnya ini juga bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, aku ada judulnya itu WebGIS Kabupaten Sleman karena aku pakai data Sleman kayak gitu. Nah, selain itu
aku nambahin judul di di atas OSM-nya. Jadi aku nambahin map title, kemudian ada di kontainer peta, jadi dimasukin ke dalam ke atasnya kontainer peta. Nah ini sih, nah ini di sini sebenarnya ada inisialisasi petanya dari OSM. Untuk set view aku atur di Sleman karena emang aku pakai data Sleman. Nah untuk webnya kita pakai database map OSM. Dengan file layarnya ini kita pakai link ini dengan maksudnya 11 ini bisa disesuaikan aja. Kemudian kita masukin untuk link OSM kayak gitu. Kemudian ada layer-layernya. Nah, di sini aku menggunakan dua layer. Harusnya ada layer titik dari MySQL dari data yang udah diupload pada acara sebelumnya. Cuman waktu aku ingin ngupload MySQL ke GeoServer itu, waktu homepage itu datanya nol, padahal udah ada 5 udah tanya juga ke asisten, tapi kayak apa mbaknya, karena kayaknya nggak harus, yang penting ada lebih dari satu sektor, jadi aku cuma pakai data administrasi kecamatan sama data jalan kayak gitu. Jadi di sini nah untuk jalannya sendiri aku juga upload ke GeoServer kayak gitu. Nah di sini ada untuk layer WMS layer pertama ini untuk data kecamatan. Nah yang untuk yang kedua ini aku pakai jalan. Nah untuk jalan ini sama juga seperti di data administrasi kecamatan, aku upload ke GeoServer kayak gitu. Ini file layernya, ini localhost dari GeoServer sendiri. Nah ini ada nama dari layer yang udah kita upload ke GeoServer. Nah untuk control layernya, ini nanti di atas itu kita ada 3, yaitu ada OSM, data OSM di kecamatan, sama jalan Sleman kayak gitu. Nanti yang bisa diatur itu ada di overlay maps aja. Untuk base mapnya harus tampil kayak gitu. Nah untuk file layer controlnya itu berupa base map dan juga overlay maps. Untuk legenda, nah legenda di sini aku pakai 2 legenda, yaitu legenda abis kecamatan dan juga uh, legenda jalan. Untuk di kecamatannya di sebelah kiri, legenda jalannya di sebelah kanan, karena kalau sebenarnya aku mau gabung dikit semua, cuman karena kayak kepanjangan dan jadinya jadi kayak kurang enak dilihat, jadi aku pindah ke kanan kayak gitu. Nah untuk kontrol legenda pertama ini di bottom left. Nah untuk yang kedua itu ada bottom right. Nah ini aku kasih judul juga legenda kecamatan, legenda jalan gitu. Dah terus ada legenda div. Ini untuk add to map untuk masukin. Nah untuk hasil pemrogramannya kayak gini ya, mungkin aku bisa share. Oke kayak gini, jadi kita zoom in, zoom out. Ini karena kita di max-nya ada di 11, jadi kita harus zoom. Nah, untuk ini untuk layernya OSM, terus kemudian ada batu kecamatan, nggak ada jalan. Begitu. Nah, untuk legendanya di sini ada yang untuk kecamatan dan di sini untuk yang jalan. Kayak gitu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.